Halo Bapak Ibu, sahabat KSP STK, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara podcast KSP STK, yaitu sebuah ruang diskusi santai tapi tajam dan mendalam, di mana informasi disampaikan dengan jelas dan kebijakan dikupas sampai tuntas. Tak kenal maka tak sayang, saya Agus Rohmani. Dan pada sesi podcast kali ini kita akan bicara tentang peraturan atau regulasi penugasan guru sebagai kepala sekolah. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Iwan Junaidi selaku Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan atau yang lebih dikenal dengan sebutan KSP/STK. Selamat datang Pak Dir Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Dir, kali ini kita akan bincang-bincang tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kita sama-sama tahu bahwa Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 telah diterbitkan. Kira-kira ini apa yang melatar belakangi terbitnya Permen ini Pak Dir? Baiklah Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dir. Para pemirsa yang budiman, pertanyaan Pak Agus sangat baik sekali, yakni apa yang melatar belakangi dari Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025. Lahirnya Permendikdasmen ini sudah barang tentu dilandasi naskah akademik atau juga naskah urgensi sekarang namanya. Jadi sebelum buat Permen sekarang ada naskah urgensi. Dalam naskah urgensi itu antara lain satu pertimbangan dari regulasi. Jadi regulasi mengapa Permen hadir adalah didahului dengan regulasi sebelumnya. Jadi yang terbaru regulasi dari Menpan RB nomor 21 tahun 2024 terkait dengan CF Guru. CF Guru Pak Dir ya? Ya, jadi CF Guru itu salah satu landasannya adalah ada guru dapat ditugaskan sebagai kepala sekolah. Di samping hal lainnya seperti menjadi pengawas, menjadi penilik, atau menjadi pamong, itu satu menjadi satuan CF Guru. Nah, dalam hal ini kita bahas tentang CF Guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Nah, maka turunan dari Perman RB ini mendasari Peraturan Menteri Dikdasmen nomor 7 tahun 2028. Antara lain di samping ada undang-undang peraturan pemerintah dan sebagainya. Yang kedua, justru misalnya landasan filosofis. Nah, kalau hadirnya ini sudah barang tentu pentingnya kepala sekolah atau peran sekolah di dalam membangun pendidikan yang bermutu sebagaimana tagline Dikdasmen. Dan yang ketiga landasan empirik. Ya. Landasan empirik ini sangat penting sekali karena mengawali kementerian yang baru ini, tolong saya sebagai direktur yang baru itu, pertama kita menemukan suatu data empirik yang sangat luar biasa, di mana jumlah kepala sekolah yang kosong atau PLT atau pensiun itu di tahun 2025 jumlahnya untuk negeri dan swasta itu besar ratusan ribu. Cukup banyak ya Pak Dir ya? Banyak sekali. Nah, kita lihat, saya punya datanya. Oke. Begini, kira-kira begini. Saya bisa tunjukkan untuk sekolah negeri, ya. Ini mengapa kita memerlukan regulasi yang baru, Pak Agus, Mas Agus. Jadi tahun 2025 data per 7 Mei itu jumlah kepala sekolah yang dibutuhkan ada 50.971. Dari mana data ini? Data ini diperoleh dari kepala sekolah pensiun di tahun 2005. Ini jumlahnya ada 10.899, 11.000 kurang. Iya, iya. Kemudian PLT, jumlah PLT sekolah negeri itu jumlahnya 26.909. Nah, yang terakhir nih sekolah tanpa KS. Ini yang dimaksud adalah apa? Ini adalah sekolah di mana satu kepala sekolah merangkap di beberapa sekolah. Ada yang 5 sekolah, ada yang 4 sekolah, rata-rata 2 sekolah. Itu jumlahnya 13.163. Total
50.971. Jumlah yang besar ini adalah sebagai alasan empirik mengapa regulasi dibutuhkan, mengapa lahir itu antara lain kebutuhan ini. Kalau dilihat dari swasta, nah kalau swasta itu justru di total negara swasta itu 117.504 kepala sekolah kosong, Agus. Mengapa besar? Karena regulasi sebelumnya kepala sekolah pensiun 60 tahun. Oh, Ya, sementara swasta itu kadang-kadang diangkat malah usia 60 tahun. Nah, sehingga di sistem itu kepala sekolah yang usianya 60 tahun itu dimasukkan sebagai kepala sekolah pensiun. oh, Nah, kemarin termasuk tanpa kepala sekolah kosong di sistem terbacanya. Nah, sehingga jumlah kepala sekolah menjadi 111.000. Nah, ini butuh regulasi. Bagaimana regulasi ini agar kebutuhan kepala sekolah yang besar itu bisa segera teratasi, yang PLT segera teratasi. Ini adalah kajian empirik kita. Satu slide lagi barangkali bisa dibantu. Nah, ini saya tadi menunjukkan berapa kepala sekolah yang kosong nih. Ini ada satu kepala sekolah merangkap di 20 sekolah, 4 sekolah itu ada 20 sekolah. Satu orang kepala sekolah itu merangkap 4. 5 sekolah itu ada 4 KS ini. Nah, kemudian satu orang rangkap di 17 sekolah, jadi 18 orang menjadi kepala sekolah di 72 sekolah. Nah, yang paling banyak 2 ini ya, 2 kepala sekolah merangkap di 20.880 sekolah. Jumlahnya 10.000. Nah, total memang ini kepala sekolah kita ya, yang pertama yang normal lah, yang inilah yang PLT double di banyak sekolah. Ini dasar empirik sehingga regulasi ini bagaimana supaya bisa mengatasi problema kekosongan kepala sekolah baik PLT, pensiun maupun kosong karena satu sekolah dijabat oleh beberapa sekolah. Itu Pak Agus. Lumayan banyak ya Pak Diri yang kosong ya. Kosong ini maksudnya adalah sekolah tidak ada kepala sekolahnya Pak Diri ya? Oh, tidak. Jadi ada kepala sekolahnya tapi usianya sudah ada 60 tahun, terutama yang swasta Pak Diri ya. Itu di sistem dianggap kosong. Iya, Memang iya. regulasi sebelumnya kepala sekolah pensiun itu baik negeri maupun swasta itu 60 tahun. Nah, itu ya regulasi itu yang harus kita perbaiki terutama untuk di swasta. Oke, jadi memang sepertinya sangat urgen ini ya, regulasi terbaru untuk mengatur bagaimana mekanisme untuk mengangkat atau menugaskan guru sebagai kepala sekolah. Tadi ada Permen Pan RB dan juga ternyata banyak data yang masih kosong ini Pak Dir. Namanya kajian empirik kita. Oke. Baik, Pak Dir, berikutnya nih, terbitnya Permendikbud nomor 7 2025 ini kira-kira apa hal yang sesuatu yang baru Pak Dir? Ya, terima kasih Mas Agus. Ya. Apa yang baru? Nah, sudah barang tentu yang baru ini antara lain karena dampak tadi yang tadi saya tunjukkan. Karena yang kosong-kosong Pak Dir ya? Mengapa kosong? Karena satu, dinas pendidikan dalam hal ini pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten kota di dalam mengangkat ke sekolah, mengangkat kepala sekolah itu ada beberapa kendala. Di antara kendalanya adalah bahwa dinas pendidikan terikat dengan kebijakan di pusat, yakni dinas pendidikan tidak bisa mengangkat kepala sekolah kecuali pada data yang ada di Talanpul di direktorat kita di KPSTK. Nah, sehingga kalau dia tidak mendapatkan sudah kosong akhirnya. Misalkan begini, sebagai contoh, ada daerah yang akan ada atau daerah di mana kepala sekolah di sana tidak ada. Sekolah tidak punya kepala sekolah. Nah, dinas akan mengangkat seseorang, tetapi di daerah itu tidak ada orang atau guru yang bisa dicalonkan dari Talanpul yang ada di kami, di data di SPSTK. Nah, sehingga daerah kesulitan untuk mengangkat. Mengapa? Karena tidak boleh daerah mengangkat kepala sekolah di luar dari data yang ada di sistem kami. Nah, mereka jadi kosong. Itu antara lain.
Nah, sehingga pertanyaan Pak Agus, apa kebaruannya? Nah, kebaruan dari Permendasmen nomor 7 tahun 2025 ini adalah satu, penugasan kepala sekolah diawali dari pemetaan oleh Dinas Pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan memetakan di tahun ini, tahun 2025, bahkan sampai 4 tahun ke depan. Ya, paling tidak di tahun 2025 ini, Dinas Pendidikan melakukan pemetaan. Ini wajib Pak Dir ya? Wajib. Mengapa wajib? Karena penugasan itu by system. Namanya sistem KSPSTK. Kalau dulu namanya sistem KSPS, sekarang sistemnya sistem SIM KSPSTK. Nah, ini juga kebaruan, Mas Agus. Nah, kebaruannya ini saya tunjukkan. Ya. Jadi pemetaan ini, Dinas Pendidikan tidak perlu hadir ke daerah tertentu yang dituju, tapi cukup melihat di sistem mana yang kepala sekolah pensiun, mana yang kepala sekolah PLT, atau mana kepala sekolah yang akan dipindah, dimutasi, itu bisa dilihat di sistem. Nah, pemetanya bagaimana caranya? Nah, tinggal diklik bahwa ini butuh kepala sekolah. Karena pensiun. Semua itu sudah ada datanya Pak Dir ya? Semua ada datanya di sistem KSPSTK. Nah, itu atau kebaruan. Oke. Nah, kebaruan itu sebagai sebuah sistem, kebaruan dalam konteks kewenangan daerah menjadi pengambil keputusan pertama, yakni membuat pemetaan dulu. Ya, artinya tidak sembarangan begitu Pak Dir ya. Iya, Dinas harus memetakan terlebih dahulu kekurangan Kepsek ada di mana. Iya, kebutuhan kepala sekolah lah di mana begitu. Oke. Tidak bisa dia langsung saja begitu mengangkat begitu Pak Dir ya. Pasti harus tanpa data. Iya. Baik. Pasti. Dan itu kewenangannya di daerah. Oke. Di pusat tidak sampai menjangkau itu. Nah, itu diberikan kewenangan itu. Ya, itu antara kebaruannya. Kebaruan yang lain apa tanya ya. Jadi mengapa 050.971? Ya, kalau sebelumnya dinas atau pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, tidak bisa serta-merta mengangkat. Kalau ini, Permendasmen itu menjamin, misalkan disbas sekolah kosong, itu kepala daerah bisa mengangkat tanpa harus melalui sebuah proses yang panjang, tapi dia bisa mengangkat dengan cara memastikan persyaratannya dipenuhi. Oke. Satu, misalkan untuk negeri ya, karena swasta berbeda nanti. Ya. Satu, dia pangkatan golongan memenuhi syarat. Kalau dia PNS, kemudian berserdik, kemudian punya pengalaman manajerial. Bagi P3K juga boleh, yang ASN P3K itu ada pengalaman mengajarnya masa kerja 8 tahun. Tapi tidak hanya 8 tahun, ada pengalaman manajerial, berserdik juga. Tidak serta-merta itu, pasti ada persyaratan-persyaratan yang melekat semuanya. Nah, jadi tidak tiba-tiba, saya sudah 8 tahun bisa diangkat, ya tidak. Pengalaman mengajar punya nggak? Pernah jadi kepala sekolah apa tidak? Atau Fororu misalkan, atau KKG misalkan, itu bisa itu sebagai ketua KKG misalkan, dia sebagai pengalaman manajerial. Jadi bisa ya Pak Dir ya Pemda mengangkat ketika di sana memang belum ada kepala sekolah, itu bisa diangkat ya? Bisa diangkat. Diatur dalam Permen 7 ini Pak ya? Dalam pasal 32 disebutkan dalam hal pemerintah daerah, ya, baik provinsi maupun kabupaten kota, tidak memiliki bakal calon kepala sekolah yang memiliki sertifikat pelatihan bakal calon kepala sekolah BCKS, maka dapat menugaskan atau mengangkat guru menjadi kepala sekolah. Tapi syaratnya hanya bisa 1 periode. 1 periode, 4 tahun ya Pak Dir ya? 4 tahun, 1 periode. Oke. Itu karena mereka belum memiliki kelengkapan sertifikat pelatihan ya Pak Dir ya? Iya, pelatihan. Oke, baik. Nah, dalam hal ini mereka daerah bisa mengangkat. Boleh ya Pak ya? Boleh. 1 periode Pak Dir ya? 1 periode. Sudah barang itu ada prosesnya. Iya. Baik, prosesnya itu apa? Di Kepmen nanti prosesnya bisa melalui tes.
Jadi daerah melakukan tes, sudah tahap pertama BKD bersama Dinas Pendidikan, Sekda, nah itu atau non tes terserah itu urusan daerah. Masing-masing Pemda Pak Diri ya. Kalau non tes silakan daerah dengan caranya masing-masing. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan atas pengangkatan itu. Nah dari itu semuanya di daerah. Tapi tentunya hal ini dilaporkan ke KSPSTK ya Pak Dir ya? Betul lah, saya tunjukkan. Boleh dibantu. Nah ini Mas Agus. Ya. Ini. Ya, Mas nanti bisa lihat ini sistem KSPSTK. Jika dinas akan mengangkat atau menugaskan bahasa Permen Pan RB, itu harus melalui sistem ini, sistem KSPSTK ini. Mengapa harus melalui sistem ini? Karena kalau tidak melalui sistem ini, status kepegawaiannya menjadi tidak bisa diintegrasikan dengan BKN. Oh. Jadi dia kepala sekolah statusnya, tetapi di sistem kita kosong. Itu yang terjadi dari kosong-kosong lain, Mas Agus. Dia kepala sekolah, tapi tidak integrated system. Nah, tidak masuk BKN, sehingga bahkan dia tidak mungkin dapat tunjangan karena nol mengajar, tapi di sistem dia bukan kepala sekolah. Jadi ini mutlak ya Pak Dir, harus diajukan lewat sistem. Melalui sistem ini. Ya. Oke. Di sistem ini bagaimana? Kalau yang pengangkatan yang melalui dinas seleksi sendiri, itu yang pasal 32, ya, maka dinas itu melakukan seleksi, baik tes maupun non tes, rapat dewan pertimbangan kan, Mas Agus, tetap harus ada dewan pertimbangan. Ya. Dewan pertimbangan itu ada jumlahnya bisa 5, bisa 9. Ganjil ya Pak Dir ya? Ganjil, maksimal 9. Ya. Siapa itu anggotanya? 1 sekretaris daerah, juga meliputi BKD atau BKSDM. Kemudian dinas pendidikan unsurnya, kemudian dewan pendidikan. Jika tidak ada dewan pendidikan, maka dinas pendidikan atau sekretaris daerah itu membuat berita acara bahwa di daerah itu tidak ada dewan pendidikan. Oh. Boleh apa tidak? Ya karena tidak ada ya boleh, berarti unsurnya hanya Sekda, BKD, dinas pendidikan. Oh. Ya, nanti dan pendidikan ya segera disusun, tapi karena tidak ada ya buat berita acara tidak ada. Dan berita acara itu nanti diunggah bersama dengan unggahan dewan pertimbangan. Diunggah ke sistem ini ya Pak Dir ya? Sistem ini. Kapan mengunggahnya di sistem ini? Jadi setelah rapat dewan pertimbangan itu ada berita acara. Dewan pertimbangan yang unsurnya tadi dari sekretaris daerah, BKD atau BKSDM, dinas pendidikan atau dewan pendidikan. Kemudian setelah selesai berapat, membuat berita acara, merekomendasi ke pemerintah, yaitu PPK, baik bupati atau wali kota atau gubernur, nama-nama yang akan menjadi kepala sekolah atau ditugaskan menjadi kepala sekolah. Jika tidak setuju ya dikembalikan lagi ke dewan pertimbangan itu. Tapi jika setuju, maka PPK, bupati, wali kota atau gubernur kemudian meminta BKD untuk membuat usulan surat kepada BKN. Oh, bahwa nama-nama yang berikut ini akan diangkat menjadi atau diusulkan menjadi kepala sekolah. Setelah surat itu dibuat oleh BKD atau BKSDM, kemudian ditandatangani oleh bupati atau gubernur atau wali kota. Setelah ditandatangani, kemudian diunggah di sistem ini oleh operator dinas pendidikan atas perintah dinas pendidikan atau kepala dinas yang memerintahkan, kemudian dilampiri berita acara dewan pertimbangan. Nah, jika ada yang tidak lengkap lagi, berarti laporan lagi oleh dinas itu, misalkan tidak ada dewan pendidikan, ya dilaporkan lagi. Suratnya apa dari ya? Dari satu ya. Nanti diunggah di sistem ini, masuk di menu non reguler namanya. Oh, oke. Ini hanya istilah di sistem ini. Jadi yang pengangkatan melalui proses dinas pendidikan yang melakukannya,
maka menjadi non reguler. Nanti tinggal ini urusan operator lah, insya Allah operator akan kami latih. Artinya ini semua teman-teman di dinas ini bisa login ke sini ya Pak Dir ya, ke aplikasi ini ya. Punya akun untuk punya akun akses ya. Ya, nanti dan dilatih. Nanti dilatih. Baik. Oke, ini cukup lengkap Pak Dir, artinya bisa ya diangkat dan tapi memang ada beberapa. Oh iya, ada tambahan apa cepat. Oh, bagus. Iya. Jadi sistem ini sudah integrated dengan BKN. Oh langsung Pak Dir? Langsung. Jadi nanti integrasi kalau, ya? Integrasi. Jadi misalnya sudah diunggah oleh dinas, nanti data itu masuk ke BKN. Langsung Pak Dir ya? Langsung. Nanti di BKN akan di verify dan sebagainya. Jika sudah valid, maka dari BKN akan mengirim notifikasi ke pemerintah daerah, ke Pemda, bahwa disetujui. Oh. Nah, Pemda nanti bupati, gubernur atau wali kota tinggal tanda tangan elektronik. Jadi semakin cepat ya Pak Dir ya lewat aplikasi ini ya? Kira-kira paling lama 15 hari. Cepat sekali itu. Kalau kemarin harus nunggu 3 bulan mana? Iya. Ya, ini kebaruannya antara lain. Wah, luar biasa Pak Dir. Kebaruannya, ya. Jadi semua bisa diusulkan lewat aplikasi ini, SIM KSPSTK, terintegrasi dengan aplikasi BKN, ya. Jadi semua bisa lebih cepat ya Pak Dir ya? Lebih cepat dan tidak perlu dokumen-dokumen yang banyak. Macam-macam ya. Karena dokumen sudah diunggah lebih dulu. Oh pada iya. Ada pengumuman itu, pengusulan, itu mereka akan diundang oleh Dinas Pendidikan untuk input data. By sistem juga. Oke. Tidak ada store berkas kemana-mana. Oh lebih efektif, lebih efisien saat ini ya Pak Dir ya. Betul ini cepat. Cepat itu ya. Jangan. Nah kalau tidak ini dan melalui proyek ini jadi kosong masalahnya. Dia ada kepala sekolahnya, tapi pembacaan tidak tercatat di sistem ya. kosong. Tidak tercatat ya Pak Dir ya. Kira-kira. Jadi artinya memang mutlak seluruh Pemda ini wajib melakukan prosesnya melalui aplikasi sistem SIM KSPSTK agar dia tercatat ya. Sistem Informasi Manajemen KSPSTK. Oke. Tidak hanya tercatat, data ini dari BKN akan mengalir di Dapodik. Oh langsung Pak Dir ya? Otomatis, sehingga dia tercatat di Dapodik sebagai kepala sekolah, sehingga tidak perlu ngajar jamnya 0 enggak apa-apa. Oh karena sudah ada jadi kepala sekolah ya? Enggak apa-apa. Kalau kepala sekolah 0 enggak apa, tapi kalau tidak seperti PLT dia tetap harus ngajar terus. Iya. Oke Pak Dir, ini lengkap sekali nih ya, dan sangat menarik ini aplikasi ini. Bisa link ke Dapodik, link ke BKN dan kemana-mana Pak Dir ya. Dan lebih cepat prosesnya untuk mengangkat kepala sekolah. Sehingga 50.000 ini yang kosong, targetnya adalah November sudah selesai. Mantap. Mudah-mudahan ya. Kita bawa mereka. Nah, nanti kalau bagaimana persoalannya gini Mas Agus. Yang sudah diangkat itu supaya 2 periode bagaimana? Nanti kita diskusikan pada sesi yang lain. Oke, siap Pak Dir. Ini kita yang diskusi kita topik kita dulu. Apalagi Mas Agus? Baik. Pertanyaan. Ini kan kalau kita bicara tentang syarat sebagai kepala sekolah ini kan ada dari unsur PNS, ada dari unsur P3K. Ini seperti apa ya Pak Dir ya? Oke, ya ini yang menarik ini. Iya Pak Dir. Jadi syarat menjadi kepala sekolah itu selain yang pertama sardi gitu. Ya. Pengalaman manajerial jangan lupa. Penilaian kinerja juga selama 2 tahun. Kemudian surat keterangan berpengalaman baik. Nanti yang juga ada syarat nafsan. Nah, ada syarat terkait dengan bagaimana ASN yang PNS dan ASN yang P3K. Betul Pak Dir. Ini sepertinya ramai ya Pak Dir ini. Betul. Jadi sesungguhnya peraturan ini ingin membuka seluas-luasnya bagi guru sebetulnya. Ya, namun demikian kajian empirik juga bagus, filosofis dan sosiologis. Ini mengapa ada syarat untuk PNS itu 3C. 3C Pak Dir. Sudah barang itu tidak di kami sudah 15 tahun baru 3C, bukan yang itu yang bahas. Tapi Oke. kewajaran kenormalan. Jadi 3C itu berdasarkan kajian empirik, sosiologis, filosofis itu 3C itu
pas untuk kepala sekolah. Sudah cukup matang begitu ya Pak Dir ya? Lain. Meskipun tidak hanya itu ya. Ya. Kemudian juga P3K. Ini P3K itu bukan syarat 8 tahun. Ya. 8 tahun ya Pak Dir ya? Berdasarkan perhitungan juga aspek-aspek empiris, psikologis, sosiologis. Tapi dicatat bukan hanya itu. Ada persyaratan lain kan. Orang bertanya, P3K kok bisa ada syarat yang lain? Pengalaman manajerialnya ada nggak? Yang P3K ini ya Pak Dir ya? P3K juga sama. Sama ya? Sama. Oh, jadi oke. Tidak mungkin orang diskusi hanya golongan dan 8 tahun. Iya. Ada diskusi pengalaman, punya pengalaman apa tidak? Oh, jadi baik, jangan baik, sampai baik, Pak Dir. kepala sekolah itu tiba-tiba jadi kepala sekolah tidak ada pengalaman, hanya semangat saja. Itu kan agak rame ya Pak Dir ya. Saya belum 3C, jadi nggak bisa. Kamu ada masanya. P3K langsung. Ternyata ada syarat lain yang mengikat. Iya. Yang belum tentu mudah begitu untuk mudah. Oh, pengalaman manajerial Pak Dir salah satunya ya. P3K baru jangankan 8 tahun, 10 tahun, tapi nggak punya pengalaman manajerial juga tidak bisa. Tidak bisa ya. Oh, oke. Dan yang mengeluarkan itu validasinya di Dinas Pendidikan. Oh, ya. Masalah itu semua diberi kesempatan, tetapi ada aturan. Kalau boleh kami diperjelas Pak Dir terkait dengan poin pengalaman manajerial ini seperti apa Pak Dir kira-kira Pak Dir? Antara lain pernah menjadi wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah. Itu kan ada SK-nya kan? Betul. SK-nya. Misalkan ketua KKG. Ketua KKG. Ya. Juga termasuk Pak Dir ya? 2 tahun tapi ya. Oh, 2 tahun. Ya. MGMP. MGMP bisa. Juga bisa. Atau menjabat di sebuah organisasi. Oh. Yang oke. Ya. Forum guru misalkan. Baik ketua itu sebagai asosiasi apa gitu ya, betul, yang ada hubungan dengan pendidikan. Yang tentunya itu sudah tercatat dan ter-SK-kan begitu Pak Dir ya. Ya hanya itu. Dinas Pendidikan mengaku apa tidak? Oh. Dinas Pendidikan nggak mengaku ya nggak bisa. Kalau yang valid iya. Valid itu karena Dinas Pendidikan berarti menerima atau mengakui bahwa pengalaman manajerial itu sebagai syarat. Jadi mungkin orang hanya melihat 8 tahun 3C, tapi ternyata di balik itu ada sesuatu yang ya tidak sulit, tapi memang menjadi dasar untuk kita bisa lihat tingkat kematangan seseorang menduduki jabatan kepala sekolah Pak Dir ya. Dan nggak usah khawatir, jumlah yang memenuhi syarat ribuan. Kalau hanya memenuhi 50.000 sangat bisa. Iya, bisa ya Pak Dir ya. Jadi yang masih belum 3C ya, nanti pada saatnya tidak ada yang menghalangi dari kepala sekolah. Ya, setuju Pak Dir. Baik Pak Dir, sudah lengkap sekali ya penjelasannya dari awal sampai akhir begitu tentang bagaimana mekanisme guru diangkat menjadi kepala sekolah dan seterusnya. Nah, ke depan ini Pak Dir, kira-kira harapan Bapak terkait guru, terkait kepala sekolah seperti apa Pak Dir kira-kira? Saya pasti kepala sekolah ya. Kepala sekolah Pak Dir? Karena kalau guru kan jumlahnya 3 juta. Kalau kepala sekolah ribuan. Iya. Ke depan seperti apa kepala sekolah? Satu pasti kepala sekolah yang dengan peraturan pemerintah punya kompetensi. Kompetensi? Ya, baik kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, profesional, termasuk entrepreneurship. Oh, oke. Nah, mengapa itu entrepreneurship penting? Karena kepala sekolah depan harus transformatif. Kepala sekolah yang transformatif, yang growth mindset. Tidak growth mindset. Yang tidak fixed mindset ya. Kepala sekolah yang bisa menghadapi tantangan zaman di masanya dan membawa anak didik ke depan, termasuk stakeholder guru ke depan itu lebih baik dalam menghadapi tantangan ke depan. Iya, luar biasa. Dan itu nanti kita latihkan untuk pelatihan kepemimpinan kepala sekolah. Oh iya, tentu ya. Nanti di KSPSTK ya Pak Dir, ada pelatihannya. Baik, terima kasih Pak Dir atas waktu dan semua penjelasannya. Moga-moga ini semua bisa menjelaskan, mencerahkan bagi kita semua. Dan Bapak Ibu, sahabat KSPSTK, ikuti terus acara podcast KSPSTK yang akan mengupas seluruh informasi dan juga kebijakan terkait KSPSTK.
Kami undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.